perkenalkan, nama saya Arif Rahardinot. Saya dari kelas 12 2. Sini ingin membuat tugas video sejarah dengan materi demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang berada di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1966. Demokrasi terpimpin ini dibentuk oleh Soekarno atas kegagalan yang terjadi pada demokrasi liberal. Ada beberapa faktor kegagalan yang ada di demokrasi liberal. Yang pertama yaitu gagal menciptakan undang-undang baru yang disebut UUD 1950. Gagal tercipta karena konstituante pada saat itu tidak sesuai dengan konstitusi yang baru. Kemudian pada masa saat itu sering terjadi pergantian parlemen pemerintah yang membuat ketidakstabilan partai politik. Kemudian pada masa itu juga konstituante dianggap berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Di masa demokrasi terpimpin ini, Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat tinggi dan besar dan tidak bisa diganggu-gugat. Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu Soekarno menetapkan pembubaran konstituante karena konstituante dianggap sering terjadi banyaknya konflik sehingga Soekarno membubarkan konstituante tersebut. Kemudian yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang 1945 dan tidak jadi menggunakan Undang-Undang Dasar 1950. Kemudian yang ketiga, Soekarno membuat parlemen baru yaitu MPRS dan DPAS, di mana MPRS itu Majelis Permusyawaratan Rakyat dan DPAS Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Tujuan Soekarno membuat ini untuk menentukan ketidakpastian konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru. Sekitar pada tahun 1960, Soekarno membuat keputusan yang sangat kontroversial, di mana pada saat itu Soekarno membubarkan DPR tersebut karena DPR tersebut dianggap oleh Soekarno tidak bisa bekerja untuk negeri ini. Kemudian Soekarno membuat DPR GR yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang dimana Soekarno sendiri yang memilih anggota-anggotanya tersebut. Kemudian pada saat itu juga Soekarno sangat berkuasa di panggung politik nasional. Dia sempat membubarkan 2 partai politik, yaitu Partai Masyumi dan Partai PSI, yang menurut Soekarno tokoh dari partai itu terlibat dalam pemberontakan di tahun 1957 sampai 1958. Di tengah-tengah itu, untuk mencari banyaknya massa, Soekarno berkolaborasi dengan partai PKI, yang dimana partai itu memiliki massa yang sangat besar. Kemudian akhirnya Soekarno menilai bahwa demokrasi terpimpin ini dapat membuat atau menetapkan ideologi yang baru. Namun nyatanya sistem ini gagal. Beberapa faktor gagalnya yaitu Tentara Indonesia dan Partai PSI terjadi persaingan yang sangat keras, dan sehingga terciptanya gerakan 30 September itu. Kemudian pada masa itu juga perekonomian di Indonesia sangat buruk, bisa dibilang sangat buruk. Kemudian partai politik juga intensitasnya semakin meningkat. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.